Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah. Kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Kita berikan hati yang terbaik, kita berikan hidup kita yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas semua kebaikan Tuhan, atas semua kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Sepanjang malam Tuhan sudah menyertai, sudah memberkati kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau menyenangkan Tuhan, kami mau memuliakan Tuhan dengan hidup kami. Pakailah hidup kami Tuhan untuk menyenangkan Engkau ya Bapa. Sebentar Tuhan kami akan memuji memuliakan nama-Mu. Berkati ibadah kami pada pagi hari ini ya Bapa. Kami menyerahkan semuanya Tuhan, semua anak-anak-Mu yang ambil pelayanan pada pagi hari ini. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Biarlah ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan menyenangkan dan memuliakan Engkau. Kami mulai pada pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Bersyukur padamu, Kau Tuhan.
sekali lagi. Selamat pagi. Kita tengok kanan kiri kita, berikan sukacita yang terbaik. Katakan Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Kita datang ke hadirannya dengan hati penuh syukur. Dengan hati bersyukur, kita masuk di hadirat Tuhan. Syukur Tuhan, kita akan masuk hadirat-Mu lebih lagi. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Amin, haleluya. Kita akan masih tetap memuji Tuhan, sebab Tuhan sangat baik. Tuhan baik buat kita. Kita masuk gerbangnya dengan penuh ucapan syukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya. Mari besarkan agung namanya, pujinya tiuplah sangkakala.
sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita pujikan. Bapakku, sungguh Engkau sangat baik. Terima kasih. Terima kasih. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih
segalanya. Yesusku, kau segalanya. Terima kasih Tuhan, karena kasih setiamu kami boleh ada hari ini. Karena anugerah-Mu kami boleh menikmati pagi yang cerah ini Tuhan. Hadirat-Mu tetap hadir di dalam setiap ruangan hati kami Tuhan. Dan setiap kami mengalami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Baik kami di sini maupun di rumah masing-masing. Kami percaya Tuhan hadir, Tuhan berkuasa, dan Tuhan memberkati kami. Hari ini kami akan mengalami Tuhan bersama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing. Kami percaya Allah adalah Allah yang imanen, Allah yang hadir dalam setiap hati orang-orang percaya, khususnya anak-anak Tuhan yang sedang beribadah bersama dengan keluarganya di rumah masing-masing. Bapa di surga, kami mau dengar firman. Berfirmanlah kepada kami pada pagi hari ini. Nyatakan kuasa-Mu melalui firman-Mu Tuhan, yang mengubah hidup kami, yang menasehati kami, yang menegur kami, yang menghibur kami, yang memberi kekuatan kepada kami. Biarlah firman-Mu rema dan tak kembali dengan sia-sia, mengerjakan sesuatu yang indah dalam setiap hati kami yang percaya, di dalam kehidupan yang terus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan penuh syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan, yang ada di rumah masing-masing. Kita semua beribadah dengan hati yang penuh syukur. Kita semua diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Walaupun dalam keadaan yang seperti ini, Tuhan kita tidak berubah. Walaupun dalam keadaan seperti ini, Tuhan itu tetap baik kepada kita semua. Nah, kita akan menikmati firman Tuhan pada ibadah pagi hari ini. Semua pendengar Radio Shalom maupun yang streaming, biarlah semuanya ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Baik, kita sama-sama akan membuka Alkitab kita di dalam Lukas pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Lukas pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Dengan judul tetap berdoa, keep praying. Lukas pasal 1 ayat 18 pasal 18 ayat 1 sampai 6 berbunyi demikian. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, kemudian karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu." Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang sedang menikmati ibadah keluarga di rumah masing-masing, Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang berdoa dengan tidak jemu-jemu. Waktu saya menyiapkan khotbah, tiba-tiba lampu PLN mati. Waktu saya mempersiapkan sebuah khotbah, lampu PLN mati, kok meninggal ya? Mati. Mati. Ya, karena mati gelap gulita. Saya menggunakan laptop untuk menyiapkan khotbah itu. Tapi baterai laptop tidak bisa lama-lama. Jadi cukup susah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan untuk kemudian mempersiapkan khotbah selanjutnya. Saya berharap-harap cemas.
ini lampunya kapan nyala, PLN-nya kapan pulih kembali. Ya, saya berharap cemas. Kemudian hati saya, ingatan saya teringat kepada masa-masa di mana kita belum menemukan listrik. Ya, di mana kita belum menemukan penerangan. Kita kenal seorang yang bernama Thomas Alva Edison. Tapi sebelum Thomas Alva Edison, zaman Benjamin Franklin, ada nama seperti William Gilbert. Ada juga yang nama Thomas Brown. Ya, mereka lah yang meneliti listrik. Bahkan diklaim sebagai ilmuwan pertama yang menggunakan kata electricity, listrik dalam bahasa kita. Kemudian 1 abad setelah Franklin, timbul nama besar Thomas Alva Edison. Dia menemukan bola lampu yang kemudian membuat dunia menjadi terang benderang. Dialah orang yang menemukan penemuan ini. Saudara dikasih dalam Tuhan, Thomas Alva Edison tidak dengan serta-merta menemukan penemuan ini. Melalui beberapa percobaan, bahkan ribuan percobaan. Saudara dikasih dalam Tuhan, ditemukanlah elektrik atau lampu itu. Bayangkan seandainya Benjamin Franklin, William Gilbert, Thomas Brown, dan Thomas Alva Edison, mereka tidak gigih dalam melakukan penelitian mereka. Bayangkan apa yang terjadi. Kalau hal itu mereka tidak lakukan, mereka cepat bosan, mereka cepat menyerah seperti banyak orang. Saudara dikasih dalam Tuhan, bayangkan dunia kita masih dilingkupi oleh kegelapan karena belum ada penemuan-penemuan. Pada suatu hari seorang wartawan bertanya kepada Thomas Alva Edison, apa rasanya gagal 10.000 kali? Apa rasanya gagal dalam penelitian untuk menemukan bola lampu itu 10.000 kali? Dia menjawab, I have not failed. I have just found 10,000 ways that won't work. Saudara dikasihkan, saya tidak gagal. Saya hanya menemukan 10.000 jalan, 10.000 cara yang tidak akan menghasilkan apa-apa. Saudara, ini sebuah bentuk optimisme yang kemudian membuahkan hasil dan dinikmati oleh seluruh dunia. Thomas Alva Edison, dia terus menerus 10.000 kali sampai dia menemukan sebuah penemuan yang memberkati dunia. Kalau begitu, kenapa kita harus berdoa juga tidak jemu-jemu? Untuk apa atau apa gunanya bagi kita? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan belajar bersama-sama pada pagi hari ini. Bahwa kenapa kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu? Apakah kita sudah berdoa 100 kali? Apakah kita sudah berdoa 1.000 kali? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan mempelajari bersama-sama. Kenapa Tuhan ingin mengajak kepada kita untuk doa dengan tidak jemu-jemu, apalagi dalam situasi seperti ini. Pak, saya sudah doa berhari-hari, berbulan-bulan, virus corona tetap ada. Saudara, ada maksud-maksud indah di dalam doa-doa yang tidak jemu-jemu yang kita naikkan. Jangan bosan, jangan menyerah. Saudara dikasih dalam Tuhan, doa, kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Seperti ditulis dalam Lukas pasal 18 ayat 8. Dikatakan di sana, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapatkan iman di bumi? Yang pertama yang kita pelajari, kenapa doa itu jangan jemu-jemu. Terus berdoa, tidak usah lihat situasi. Sudah dikasih dalam Tuhan. Di ruangan yang kecil, Thomas Alva Edison terus gagal sekali. Bapak Ibu bisa bayangkan, gagalnya 10.000 kali. Bapak Ibu doa berapa kali, Tuhan ingin kita berdoa tidak jemu-jemu. Yang pertama, karena ketika kita doa dengan tidak jemu-jemu, itu menunjukkan kesungguhan iman kita kepada Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, dalam Lukas yang kita baca tadi tentang janda tua, janda yang terus memohon kepada hakim yang lalim itu.
Saudara kasih itu kemudian Yesus dalam ayat selanjutnya berkata begini. Ia akan segera membenarkan mereka. Siapa mereka? Yang berdoa tidak jemu-jemu. Sehingga ketika Yesus bilang, adakah aku mendapatkan iman di bumi nanti? Iman di bumi didapatkan dari mana? Dari orang yang berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yakobus pasal 5 ayat 15, Yakobus pasal 5 ayat 15 menuliskan demikian. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Saudara perhatikan baik-baik. Kenapa Tuhan ingin mengajak kepada kita untuk jangan menyerah. Tapi doa dengan tak putus-putus. Doa dengan tidak jemu. Karena dengan berdoa dengan tidak jemu-jemu, itu menunjukkan kesungguhan iman kita kepada Tuhan. Dan ketika iman itu ada, firman Tuhan bilang, kalau imanmu sebesar biji sesawi, kamu bisa pindahkan gunung ini, tercampak ke laut. Artinya doa disertai dengan kesungguhan iman adalah doa yang menyelamatkan. Bahkan dikatakan menyembuhkan yang sakit, membangunkan dia. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, siapapun kita, apapun keadaan kita, ketika kita sedang berdoa dan doa belum terjawab, itu bukan berarti Tuhan tidak dengar, itu berarti bukan Tuhan tidak peduli. Tapi hari ini, pagi hari ini dia ingin mengajarkan kepada kita bahwa doa yang tidak jemu-jemu itu menunjukkan kesungguhan iman kita kepada Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, maka teruslah keep praying, teruslah berdoa. Jangan jemu-jemu dan jangan berhenti dalam berdoa. Apapun keadaanmu, teruslah berdoa. Karena berdoa itu bukan masalah persoalan kita dijawab apa tidak oleh Tuhan. Tuhan mendengar, tapi tidak semua persoalan dijawab. Dengan doa yang tidak jemu-jemu, sesungguhnya Allah sedang melatih kita di dalam kesungguhan iman kita. Sampai satu waktu Tuhan bilang apa? Jika anak manusia itu datang, dia akan mendapatkan iman di bumi. Saudara, ini pertanyaan Tuhan sedang memberikan kepada kita sebuah dorongan. Kalau hari Tuhan itu datang, harusnya iman kita ini, orang yang tak jemu-jemu berdoa akan muncul. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, perhatikan baik-baik. Firman Tuhan ingin mengajak kepada kita, jangan jemu-jemu berdoa. Waktu doamu tidak dijawab, tanda petik Bapak Ibu, Tuhan tetap mengasihi kita. Dia sedang membangkitkan imanmu. Dan ketika imanmu benar tumbuh, maka doamu penuh kuasa. Dikatakan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang yang sakit, membangunkan orang yang letih lesu dan lemah. Kalau dia berbuat dosa, maka dosanya diampuni. Iman yang kuat itu menyelamatkan. Oleh karena itu, jangan berhenti berdoa. Berdoalah dengan penuh semangat, dengan tak jemu-jemu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Yang kedua, kenapa kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu? Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 dituliskan. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripada. Saudara, ini bagaimana ketika Tuhan naik ke sorga, kemudian menjanjikan sesuatu kepada murid-muridnya. Tunggu di Yerusalem 10 hari di sana. Apa yang sedang kita lihat di sini Bapak Ibu? Kenapa kita disuruh doa tidak jemu-jemu? Karena doa yang tidak jemu-jemu itu menunjukkan sampai di mana kesetiaan, sampai di mana kesabaran kita pada Tuhan untuk mendapatkan jawaban atas doa kita. Saudara kasih dalam Tuhan, banyak orang yang baru 2 kali, 3 kali tidak terlihat ada jawaban doa, sudah pergi meninggalkan Tuhan. Ada orang yang
Karena tidak dijawab doanya, kemudian sudah tidak ke gereja-gerejaan lagi. Saudara dikasih dalam Tuhan, perhatikan baik-baik. Murid-muridnya disuruh tinggal di Yerusalem. Tunggu. 10 hari itu bukan waktu yang panjang, tapi juga bukan waktu yang singkat, bukan? Tetapi 10 hari mereka tekun setia menunggu janji Tuhan. Di mana terlihat kesetiaan dan kesabaran untuk menanti jawaban atas doa kita. Saudara, doa yang tidak jemu-jemu itu menunjukkan sampai di mana kesetiaan kita. Doa yang tidak jemu-jemu menunjukkan sampai mana kesabaran kita. Saudara, sudah banyak orang yang tidak sabar sekarang. Sudah katanya disuruh tunggu di rumah 14 hari. Sudah 14 hari perpanjang lagi. Sudah 14 hari diperpanjang lagi. Entah sampai kapan semua ini berakhir. Banyak orang yang sudah mulai tidak sabar. Banyak orang Kristen juga mulai tidak setia, Bapak Ibu. Sudah dikasih dalam Tuhan, percuma ikut Tuhan, semua juga mengalami. Katanya anak Tuhan itu dikhususkan. Tapi semua anak bangsa mengalami. Mau gereja, masjid, vihara, semua mengalami. Saudara, dengan mengalami semua ini guys Tuhan, itu bisa menunjukkan bahwa kita ini punya hati yang sama, yaitu manusia. Kita ini adalah manusia, sama-sama manusia, apapun latar belakang kita, apapun ras kita. Mau dari Tiongkok, Amerika, Itali, Amerika Latin, semua kena, Asia, kena semua, betul enggak? Kemudian kita punya pengorbanan hati yang sama, karena kita semua adalah korban corona. Betul tidak? Semua kemudian punya hati. Tapi Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika semua itu terjadi Bapak Ibu, ketika semua tekanan itu datang, mau jualan tidak bisa jualan. Karena sepi semuanya di rumah. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, semua kegiatan terhenti. Ada negara yang lockdown, betul-betul tidak boleh keluar. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang terjadi dengan dunia ini? Dunia ini membutuhkan iman yang teguh. Dengan cara apa? Berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dan menunjukkan kesetiaan, kesabaran kita di waktu susah ini. Saudara dikasih dalam Tuhan, ini adalah pertama kali kita beribadah di rumah masing-masing. Belum pernah kejadian seperti ini selama saya menjadi orang Kristen dan percaya. Sampai menjadi hamba Tuhan pun hari ini baru kita mengalaminya. Tetapi apa yang terjadi sekarang bukanlah sesuatu yang harus membuat kita lari dari hadapan Tuhan. Justru kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu, terus menerus. Hanya 14 hari kan? Tidak, seterusnya. Karena kita tahu bahwa Tuhan yang mengendalikan seluruh isi dunia. Dan ketika kita tahu semua itu, kita harus lebih setia lagi kepada Tuhan. Kita harus sabar untuk mendapat jawaban atas doa kita. Saudara, itulah tujuan kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Yang pertama tadi, supaya iman kita bangkit. Yang kedua, supaya kesetiaan dan kesabaran kita muncul. Salah satu buah roh adalah sabar. Ya, sabar. Kesabaran itu muncul kalau dalam situasi seperti ini, Bapak Ibu. Kalau semua baik-baik saja, orang-orang di sekitar kita adalah orang-orang yang betul-betul mendukung kesabaran kita, ya, itu bukan kesabaran. Tapi kalau ada orang-orang yang sulit di sekeliling kita, kemudian kita tetap sabar. Nah, itu berbuah kesabaran. Jadi buah kesabaran muncul ketika ada kesulitan, orang-orang yang sulit kita di sekitar kita, situasi yang sulit di sekitar kita, itu menyebabkan kita bisa berbuah kesabaran. Hari ini kita belajar untuk tetap setia dan sabar dengan tidak henti-hentinya berdoa. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kenapa kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu? Dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 44. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 44. Dituliskan begini. Pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah dengan jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini kisah ketika hujan tidak turun-turun.
Ketika Elia kemudian berdoa berapa kali ditulis sana? 7 kali. 7 kali itu adalah angka yang sempurna. Angka yang terus menerus. Tidak jemu-jemu berdoa. Sekali berdoa hujannya tidak turun. 2 kali berdoa tidak turun juga. 3 kali, 4 kali, saudara dikasih dalam Tuhan. Yang ketiga ini, kita diajarkan, kenapa kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ini menunjukkan seberapa besar kita menggantungkan harapan kita kepada Tuhan. Saudara, banyak orang yang tidak menggantung harapnya sama Tuhan. Tapi banyak orang yang menggantungkan harapnya dengan dirinya sendiri. Ketika hari ini kita tidak bisa bekerja karena semua harus di rumah, kita menjadi kesulitan. Hari ini kita belajar dengan berdoa dengan tidak jemu-jemu itu menunjukkan bahwa harapan kita bukan dari dunia ini. Sebab kita bukan berasal dari dunia ini. Harapan kita adalah bergantung kepada kuasa Allah. Oleh karena itu kenapa kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berdoa yang tidak jemu-jemu itu menunjukkan seberapa besar kita menggantungkan harapan kita kepada Tuhan. Saudara, apakah engkau menggantungkan harapanmu kepada Tuhan hari ini? Atau engkau mulai menangisi diri sendiri? Kenapa situasi seperti ini? Bukan berdoa malah bersungut-sungut. Bukan berdoa malah menghujat Tuhan. Tuhan itu ada pada. Kenapa semua ini terjadi? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini terjadi supaya kita dilihat oleh Tuhan. Apakah kita ini orang percaya ini betul-betul menggantungkan harap kita kepada Tuhan atau kepada yang lain. Hari ini harusnya kita mengharapkan hidup kita dari Tuhan yang memelihara kita, bukan dari yang lain. Sudah dikasih dalam Tuhan, oleh karena itu berdoalah terus dengan tidak jemu-jemu. Karena dengan berdoa dengan tidak jemu-jemu itu sebenarnya sedang menunjukkan seberapa besar kita menggantungkan harap kita kepada Tuhan. Kalau kita malas berdoa, kalau kita berhenti berdoa, pertanyaannya, kepada siapa kita menggantungkan harapan kita kepada Tuhan? Di dalam Lukas pasal 22 ayat yang keempat, maaf, itu salah ditulis ya. Lukas pasal 22 ayat 4. Salah ya. Lukas pasal 22 ayat 44 dituliskan, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan. Saudara ini kasih dalam Tuhan, perhatikan baik-baik. Lukas pasal 22 ayat 44. Ia sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa. Ini adalah teladan yang Tuhan Yesus berikan ketika dia berada di Taman Getsemani. Saudara, ada sebuah fenomena yang menakutkan, yaitu kematian yang digantung di atas kayu salib. Saudara, dia sedang menghadapi kematiannya. Oleh karena ketakutannya, maka makin sungguh-sungguh dia berdoa. Saudara, sampai peluhnya seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Seberapa besar kita menggantungkan diri kita kepada Tuhan. Bisa dilihat dengan cara kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Makin sungguh lagi, makin sungguh lagi. Saudara yang kasih Tuhan, masa sulit seperti ini, sesungguhnya kita harus makin sungguh-sungguh berdoa, bukan? Pagi hari ini, Bapak Ibu semua pendengar Radio Shalom yang sedang beribadah di rumah, saya ingin mengajak kepada kita melalui firman yang kita baca pada pagi hari ini, bahwa kenapa kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dengan berdoa tidak jemu-jemu, sesungguhnya sedang melihat seberapa besar kita semua menggantungkan harapan kita kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Percayalah bahwa Dia adalah harapan yang tak pernah mengecewakan. Seperti sauh yang kuat yang dilabuhkan sampai ke belakang tabir, demikian firman. Oleh karena itu, mari seperti apa yang Yesus lakukan dalam masa yang sulit ini, lebih sungguh lagi aku berdoa.
lebih sungguh lagi aku menggantungkan hidupku pada Tuhan. Sebab ketika semua yang terjadi di dunia ini menggoncang semua orang, imanku tetap teguh, aku tetap setia, dan aku menggantungkan harapku kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, yang keempat, kenapa kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu? Matius pasal 20 ayat 31. Matius pasal 20 ayat 31. Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Tapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru katanya, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah. Jangan rame-rame. Sudah tidak usah berdoa percuma. Apa yang dilakukan? Namun makin keras ia berseru, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika Tuhan melewat orang-orang yang sakit ini, kemudian melihat bahwa ini adalah harapanku yang kuharapkan selama ini. Saudara, ketika keadaan bilang jangan rame-rame ya, jangan menyusahkan Tuhan ya. Saudara, apa yang mereka lakukan? Mereka tambah keras lagi berseru, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah. Saudara, perhatikan baik-baik. Dalam keadaan sulit seperti ini, kita harus terus berdoa dengan tak jemu-jemu. Bahkan makin keras kita berdoa, makin sungguh kita berdoa. Kita berseru kepada Tuhan yang menyelamatkan. Kasihanilah kami. Saudara, kenapa kita berdoa dengan tidak jemu-jemu? Karena berdoa dengan tidak jemu-jemu itu menunjukkan kesungguhan kita dalam berdoa. Banyak orang yang berhenti berdoa. Banyak orang yang mulai bosan berdoa. Saudara, kesungguhan hati dalam berdoa itu membuat kita terus menerus dan tidak bosan-bosan minta kepada Tuhan. Di dalam ilustrasi yang Tuhan berikan, hakim yang lalim itu kemudian menjawab dan memenuhi apa yang diinginkan janda itu. Perhatikan baik-baik. Hakim yang kejam dan lalim itu kemudian daripada dia ngerepoti, udahlah, saya penuhi aja keinginan. Apatah lagi Bapa kita di sorga. Amin. Bapa kita di sorga bukanlah hakim yang lalim. Dia adalah Allah yang mengasihi dan mencintai kita semua. Oleh karena itu, mari kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kenapa? Karena dengan berdoa tidak jemu-jemu itu menunjukkan kesungguhan iman kita kepada Tuhan. Karena berdoa dengan tidak jemu-jemu menunjukkan sampai di mana kesetiaan dan kesabaran kita pada Tuhan untuk mendapatkan jawaban atas doanya. Karena dengan berdoa dengan tidak jemu-jemu itu menunjukkan seberapa besar kita menggantungkan harapan kita kepada Tuhan. Karena dengan berdoa dengan tidak jemu-jemu itu sudah menunjukkan bahwa kesungguhan kita berdoa. Saudara, kalau orang doanya bosenan, berhenti tengah jalan, bisakah dia berdoa dengan tidak jemu-jemu? Gak mungkin. Orang yang terus menerus berdoa, berdoa untuk gerejanya, berdoa untuk keluarganya, berdoa untuk bangsa dan negara. Saudara, kita berdoa syafaat untuk bangsa dan negara terus menerus. Jangan bosan. Itu sudah menunjukkan kesungguhan kita untuk minta Tuhan menyertai bangsa dan negara kita. Bahkan dunia yang sedang dilanda oleh banyak hal yang perlu kita perhatikan. Oleh karena itu, kita sedang berdoa bukan menanti, bukan melihat apakah jawabannya segera dijawab apa tidak. Kita harus tetap berdoa dengan sungguh-sungguh sebagai ungkapan rasa cinta kita dan kesungguhan kita mengiring Tuhan. Dan jangan menyerah. Even if you haven't seen the answer, keep praying, never give up. Demikian firman Tuhan, mari kita tunduk berdoa. Terima kasih Tuhan. Nanti Pak Titus boleh maju ke depan.
untuk berdoa bagi firman Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian dulu. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang di rumah yang sedang beribadah bersama dengan keluarga, menyanyilah bersama dengan kami. Naikkan pujian ini. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Haleluya. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau. Haleluya Yesus. Begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Percaya kepada Tuhan. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkan. Aku percaya, Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Katakan aku percaya. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Sekali lagi kau turun tangan memberkatiku. Terima kasih Tuhan. Ya Allah yang baik. Sebuah keyakinan yang muncul dalam hati kami. Sampai kapanpun kami tetap percaya Engkau sanggup memulihkan segala sesuatu dalam hidup kami. Firman hari ini sungguh luar biasa dalam hidup kami, di mana firman-Mu melalui hamba-Mu memberikan semangat kepada kami. Biarlah kami terus tetap berdoa dalam melihat dan mengalami situasi dan kondisi yang tidak membaik. Dan kami tidak jemu-jemu untuk melakukan hal itu Tuhan. Karena di balik itu kami yakin dan percaya melalui doa itu bisa membangkitkan kami dari sebuah keterpurukan, dari segala sakit penyakit, dari segala kelemahan, kemalasan yang ada dalam diri kami. Dan Bapa yang di sorga, biarlah kami terus tetap taat, setia, sabar, menantikan atas jawaban doa itu ya Bapa. Bapa, kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Allah yang mendengar, Allah yang mengetahui setiap pergumulan hidup kami. Dan biarlah ketika kami menaikkan doa ini hanya kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus yang empunya segalanya dunia ini Bapa. Dan biarlah melalui doa ini kami pun juga boleh bersungguh-sungguh untuk melakukan dan tidak pernah jemu-jemu Tuhan.
Terima kasih untuk Bapak Gembala yang sudah Tuhan pakai hamba-Mu untuk mengingatkan sidang jemaat-Mu di tempat ini dan pendengar Radio Shalom dimanapun berada. Biarlah kami terus boleh bersungguh-sungguh dalam doa ini. Biarlah kami terus boleh tetap setia di dalam doa, dalam situasi dan kondisi yang terjadi di negeri kami tercinta ini Bapa. Kami terus berdoa untuk Bapak Pendeta Cornelis Bambang Dermawan. Biarlah Allah terus memakai beliau, semakin hari semakin heran, semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati pernikahan beliau, berkati rumah tangga beliau, berkati anak-anaknya, dan berkati kesehatannya Bapa. Terima kasih Bapa yang di sorga. Inilah Tuhan doa kami berdoa dan kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang ajaib itu. Haleluya. Amin. Saudara, baik Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita sudah menyelesaikan ibadah kita. Dan Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan atau korban, silakan di rekening BCA di 033 194 3001 ya, di rekening BCA atas nama GBT Kristus Pengasih 033 194 3001. Biarlah persembahan-persembahan yang dinyatakan bagi Tuhan akan memberkati kita semua. Bapak Ibu, kemudian ada beberapa yang ulang tahun pada hari ini, jemaat mengucapkan selamat ulang tahun untuk Eodia Anastasia. Juga berdoa mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Yanti Setianingsih yang ulang tahun ya, Ibu Gembala GBT Ebenezer. Juga selamat ulang tahun untuk Ibu Tabita yang ada di rumah. Bukan Ibu Tabita Handayani ya, karena istri saya itu. Ya. Kemudian selamat ulang tahun juga untuk Ibu AC yang berulang tahun, Pak Samalingga Permana. Selamat ulang tahun. Kemudian juga selamat ulang tahun kepada hari jadinya Merab Laniati. Diah Etika Sari, selamat ulang tahun. Kemudian yang lain juga yang ulang tahun yang mungkin tidak disebutkan namanya, selamat ulang tahun semuanya ya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, ibadah kita sedang direkam dan bisa didengar nanti jam 8.30 dan jam 19 malam ya, ibadah kedua. Jadi Tuhan bisa beribadah di rumah bersama dengan keluarga, dan kita semua diberkati oleh Tuhan. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan berdoa bersama-sama. Saya mengundang kita semua jemaat di rumah juga, kita akan berdoa bersama-sama. Nyanyikan satu pujian. Ini keluargaku Tuhan, dan diberkatilah kita semua. Haleluya. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku sampai akhir hidupku, Tuhan. Haleluya. Mau setia melayanimu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Sekali lagi, ku bahagia jadi keluarga Allah. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu boleh datang ke hadirat-Mu, beribadah dan menyatakan kasih kami kepadamu Tuhan.
Dan biarlah ibadah kami bersama dengan keluarga kami di rumah masing-masing. Tuhan hadir, Tuhan memberkati keluarga-keluarga kami. Kami percaya dan yakin bahwa Tuhan adalah Tuhan yang imanen, yang dekat di dalam hati kami, umat-Mu. Walaupun kami tidak berada di rumah-Mu Tuhan, tapi Tuhan ada di dalam setiap hati kami yang percaya. Kau melihat keberadaan umat-Mu Tuhan di rumah mereka masing-masing. Berkati, yang sakit Tuhan jamah sembuhkan. Yang susah Tuhan beri penghiburan. Yang dalam kesesakan Tuhan beri jalan keluar. Kami percaya Tuhan adalah Tuhan yang memelihara. Oleh karena itu kami tetap setia dan tak jemu-jemu berdoa. Berdoa juga bagi kota kami Kediri. Kiranya Tuhan menyertai dan melingkupi, melindungi masyarakatnya. Biarlah kami semua mencintai Tuhan dengan mencintai kota kami. Dengan mencintai kota kami, berkatnya adalah berkat kami juga. Berdoa untuk bangsa dan negara. Bapak Presiden kami, wakilnya, para menteri, DPR, semua bekerja sama Tuhan untuk menghadapi keadaan yang sulit ini. Beri kekuatan dan kesehatan kepada Presiden kami. Dalam masa-masa duka Tuhan beri penghiburan kepadanya Tuhan. Sehingga Bapak Presiden kami boleh menjalankan tugas negara, memperhatikan rakyatnya, dan mencintai rakyatnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan kehidupan kami, keluarga kami masing-masing. Biarlah kami bergandeng tangan menghadapi masa yang sulit ini. Kami percaya keluarga kami semua diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu sebelum kami mengakhiri ibadah ini Tuhan, izinkan hamba memberkati setiap kami, para pendengar radio maupun yang streaming. Tuhan tolong urapi kami dengan urapan yang baru. Terima kasih Tuhan. Izinkan hamba mengurapi dan memberkati umat-Mu dengan urapan dan berkat yang dari surga. Mari letakkan tangan kirimu di dada. Angkat tangan kanan. Terima kasih Tuhan. Lihatlah hidup kami Tuhan. Urapi kami dengan urapan yang baru. Berkat dari surga melimpah. Dan terimalah berkat damai dari Allah Bapa di dalam surga. Cinta kasih kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus. Serta kuat kuasa dalam pekerjaan Roh Kudus. Mengurapi, memberkati dan menyertai engkau. Dari sekarang sampai Maranatha Tuhan jemput engkau di awan-awan yang permai. Terima berkat-berkat Tuhan ini. Terima berkat-berkat Tuhan ini. Dan terima berkat-berkat Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akhiri ibadah ini. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan.